Pemirsa, di segmen ini kami akan menyoroti seputar judol. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap perputaran dana judi online di Indonesia tahun 2025 mencapai 155 triliun rupiah. Angka ini menurun signifikan dari tahun sebelumnya. Untuk mengetahui informasi berkenaan dengan hal ini, pemirsa, kami akan membahasnya bersama dengan Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Trihartono. Selamat siang, Pak Danang. Selamat siang, Mas Anggi. Iya, Pak Danang, jadi di sini PPATK mencatat penurunan signifikan perputaran dana judi online di tahun ini. Kalau menurut Anda atau yang terjadi saat ini, Pak, faktor apa sebenarnya yang paling berkontribusi terhadap penurunannya? Ya, jadi kan pemerintah kolaboratif dengan seluruh institusi dalam hal ini Komdigi dari aset jaringan, PPATK, OJK, Bank Indonesia dari segi keuangannya, lalu Polri dalam penegakan hukum itu saling berkolaborasi ya. Dan tentu saja ini menekan perputaran judi online. Baik, yang kemudian dinilai paling mendukung ini sebenarnya upaya penindakan, pencegahan, atau memang ada perubahan perilaku di masyarakat, Pak Danang? Ya, ini tidak bisa dikatakan dari segi pencegahan aja atau pemberantasan aja. Jadi ini semua stakeholder bekerja untuk menekan perputaran perjudian online ini, Mas. Namun itu kan baru angka di kuartal 3 ya. Nanti kita lihat lagi sampai dengan akhir tahun. Oke, Pak Danang, ini kan meskipun sebenarnya achievement juga Pak ya, sudah bisa turun, tapi masih ada data 3,1 juta pemain judi online saat ini masih ada. Bagaimana PPATK ini melihat tantangan utama dalam menekan jumlah pemain ini ke depannya, Pak? Ya, tentu saja yang pertama adalah kesadaran dari masyarakat sendiri. Ini perlu kembali disampaikan kepada masyarakat bahwa judi online itu berbahaya apabila sudah tergangguan. Lalu yang kedua tentu saja dari instrumen keuangan ini harus dimitigasi oleh seluruh penyedia jasa keuangan, baik dari sistem pembayaran maupun dari bank-banknya ya. Bagaimana itu bisa mendeteksi lebih dini lalu dilakukan penegakan istilahnya penghentian atau pemblokiran. Oke. Pak Danang, apakah PPATK kemudian melihat adanya pergeseran pola transaksi judi online? Misalnya, Pak Danang, penggunaan metode pembayaran baru atau mungkin platform yang lebih sulit terdeteksi, Pak? Ya, kami mendeteksi pergeseran dari deteksi melalui perbankan dan internet itu bergeser ke QRIS. Nah, ini jumlahnya ya. Oke. Di lapangan perubahan itu cepat ya Pak ya untuk pola dan juga modus-modusnya? Jadi mereka para pelaku atau jaringan bandar ini dia mengikuti perkembangan teknologi yang pertama. Lalu yang kedua dia mengikuti juga apa yang dilakukan pemerintah, mitigasi dari pemerintah dan mereka akan selalu menjawab bagaimana sistem mereka dapat terus berjalan. Nah, dengan QRIS ini yang pertama adalah top up-nya mereka itu bisa langsung masuk ke aplikasi judulnya. Tidak ada jeda waktu. Kami fokus yang pertama. Yang kedua, ini bisa juga dari segi pemain, itu yang unregistered di e-wallet, itu juga bisa ikut bermain judi online. Jadi, pemain judi online tanpa diketahui itu bisa melalui QRIS ini. Oke. Pak Danang, kalau misalnya melihat penurunan perputaran dana Pak ya yang sekarang terdeteksi oleh PPATK ini, apakah juga berdampak Pak sama modus pencucian uang yang berkaitan dengan judol dan bagaimana kemudian PPATK merespons terhadap perubahan ini Pak? Ya, kalau kita lihat bahwa pencucian uang ini sekarang pertama menggunakan rekening jual beli, lalu merchant juga menggunakan identitas hasil jual beli, lalu menggunakan kripto, itu juga menggunakan rekening hasil jual beli. Jadi mereka menggunakan
atau state wallet untuk menyimpan dananya, lalu dikembalikan ke sistem keuangan Indonesia untuk withdrawal. Jadi mereka sudah memisahkan antara deposit dengan withdrawal. Itu yang menyulitkan penyedia jasa keuangan untuk mengidentifikasi rekening-rekening terkait dengan judi online. Oke. Pak Danang, jadi kalau untuk konteks edukasi publik, Pak, sebenarnya peran apa yang dianggap paling efektif untuk bisa mencegah masyarakat kembali terlibat di judol? Ya, sebenarnya paling efektif adalah tentu saja peran serta dari circle pemain itu atau keluarga inti. Itu juga itu kan yang berpengaruh, banyak kasus perkosaan, pembunuhan, segala macam itu ada judi online. Sehingga circle-circle-nya harus bisa membentengi ataupun mendukung untuk keluar dari jerat judi online. Yang kedua tentu saja masyarakat juga terus menyampaikan bahaya maupun implikasi negatif dari judi online. Karena bukan hanya merugikan perekonomian masyarakat itu sendiri atau pemain itu sendiri, tapi juga keluarganya, nanti lebih luas lagi perekonomian negara ini juga bisa terganggu karena flow-nya ini kan ke luar negeri, karena memang bahan-bahan ini sudah di luar negeri sehingga uang ke luar negeri dan ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan jumlahnya yang cukup material. Oke, Pak Danang terakhir Pak, apakah dari PPATK ini bisa melihat usia mereka-mereka yang kemudian masih ikut main judi online? Ya, kita identifikasi yang paling banyak di atas 40% itu adalah usia produktif, 30 sampai 50 tahun. Oke. Banyak juga generasi muda usia kuliah, entry pertama bekerja itu juga cukup signifikan. Tapi yang jelas bahwa ini paling signifikan adalah usia produktif, di mana mereka harusnya tahunya berkarya untuk bisa gitu, dikandungnya untuk dialihkan ke judi online. Baik. Mudah-mudahan tren ini terus membaik begitu Pak ya, di mana orang semakin sedikit yang kemudian terlibat judi online. Pak Danang, terima kasih Pak atas informasinya di siang hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.